Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanya bagi Allah dan teruntuk Allah yang Maha melihat dan Maha mengetahui hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Kita semua bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Rasulullah SAW adalah hambanya dan Rasul utusannya yang diutus dengan membawa kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak kepada kebenaran atas izinnya dan cahaya penerang bagi kita para umatnya. Semoga Allah senantiasa melimpah curahkan salawat dan salam baginya dan keluarganya serta para sahabatnya hingga akhir zaman, yakni doa dan keselamatan yang berlimpah dari Allah yang Maha Rahman. Sahabat Anasar sekalian yang kami cintakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah perkenankan kita berjumpa kembali dalam serial podcast sirah, dalam serial 9 jenderal perang terbaik dan terhebat sepanjang sejarah peradaban Islam, yang mana pada tokoh kali ini kita akan membahas tentang Miqdad bin Amr, yakni prajurit berkuda pertama dalam sejarah Islam. Ketika membicarakan Miqdad bin Amr, para sahabat dan teman dekatnya berkata, orang yang pertama memacu kudanya dalam perang di jalan Allah ialah Miqdad bin Al-Aswad. Miqdad bin Al-Aswad yang mereka maksudkan itu ialah tokoh kita bahas pada hari ini, yakni Miqdad bin Amr. Pada masa jahiliyah, ia menyetujui dan membuat perjanjian untuk diambil oleh Al-Aswad Abni Yaguth sebagai anak, hingga namanya berubah menjadi Miqdad bin Al-Aswad. Akan tetapi, setelah turunnya ayat yang melarang penisbatan nama anak angkat kepada nama ayah angkatnya dan mengharuskan penisbatan kepada nama ayah kandungnya, maka namanya kembali dihubungkan dengan nama ayah kandungnya, yakni Amr bin Sa'ad. Miqdad bin Amr termasuk dalam rombongan orang-orang yang masuk Islam lebih awal dan orang ketujuh yang menyatakan keislamannya secara terus terang sehingga harus menanggung penderitaan oleh kemurkaan dan kekejaman orang-orang Quraisy. Miqdad hidup dengan keberanian para kesatria dan keberuntungan para pengikut setia. Orang yang melihat sepak terjangnya di medan perang Badar pasti akan berdecak kagum. Perjuangan yang menghantarkannya kepada suatu kedudukan puncak yang diangan-angankan oleh seseorang untuk menjadi miliknya, Abdullah bin Mas'ud. Seorang sahabat Rasulullah lainnya mengatakan, aku telah menyaksikan perjuangan seorang Miqdad sehingga aku lebih suka menjadi sahabatnya daripada segala isi yang ada di dunia ini. Pada hari yang diawali dengan ketegangan itu, yakni ketika Quraisy datang dengan kekuatannya yang begitu dahsyat, dengan semangat dan tekad yang bergelora, dengan kesombongan dan keangkuhan mereka, pada hari itu, jumlah kaum muslimin masih sedikit dan sebelumnya tidak pernah mengalami peperangan untuk mempertahankan Islam. Dan inilah peperangan pertama yang mereka hadapi. Rasulullah SAW menguji keimanan para pengikutnya, para sahabatnya, dan meneliti persiapan mereka untuk menghadapi tentara musuh yang datang menyerang, baik pasukan pejalan kaki maupun pasukan angkatan berkuda. Sobat Anasar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu para sahabat diajak bermusyawarah oleh Rasulullah. Mereka mengetahui bahwa jika beliau meminta buah pikiran dan pendapat mereka, itu berarti beliau sedang menghadapi suasana kritis. Beliau meminta pendirian dan pendapat mereka yang sebenarnya, sehingga bila ada di antara mereka yang berpendapat lain yang berbeda dengan pendapat umum, berarti ia tidak perlu takut akan mendapatkan penyesalan di kemudian harinya. Miqdad khawatir kalau di antara kaum muslimin ada yang merasa berat untuk bertempur, untuk berjihad pada saat itu. Karenanya, sebelum ada yang angkat bicara, Miqdad ingin mendahului mereka untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang tegas dan dapat menyalakan semangat juang dan turut mengambil bagian dalam membentuk pendapat umum. Tetapi sebelum ia menggerakkan kedua bibirnya, Abu Bakar As-Siddiq telah mendahuluinya dengan kata-kata yang sangat berkesan hingga hati Miqdad menjadi tentram karenanya. Setelah itu, Umar bin Al-Khattab menyusul bicara dengan ungkapan yang juga menakjubkan.
Kini giliran Mikdad yang tampil berbicara di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wahai Rasulullah, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah, apa yang dititahkan oleh Allah, dan kami akan bersamamu selamanya. Demi Allah, kami tidak akan berkata seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, pergi dan berperanglah kamu bersama Tuhanmu, sedangkan kami akan duduk menunggu di sini. Tetapi ya Rasulullah, kami akan mengatakan kepadamu, pergi dan berperanglah engkau bersama Tuhanmu, dan kami akan senantiasa ikut berjuang bersamamu. Demi Zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran. Seandainya engkau membawa kami ke dalam lautan lumpur, kami akan berjuang bersamamu dengan tabah hingga mencapai tujuan, dan kami akan bertempur di sebelah kanan dan sebelah kirimu, di bagian depan dan di bagian belakangmu, hingga Allah memberikan kemenangan kepadamu dan kepada kita semua. Ungkapan tersebut lepas bagi peluru yang diluncurkan, dan wajah Rasulullah SAW pun berseri-seri karenanya. Sementara mulut beliau berkomat kamit mengucapkan doa yang baik untuk Mikdad. Kata-kata tegas yang diungkapkannya itu membangkitkan semangat kepahlawanan dalam kumpulan yang baik dari orang-orang yang beriman. Bahkan dengan kekuatan dan ketegasannya, kata-kata itu pun menjadi contoh teladan bagi siapapun yang ingin berbicara serta menjadi semboyan dalam perjuangan jihad pada saat itu. Sungguh, kalimat-kalimat yang diucapkan Mikdad bin Amr itu mencapai sasarannya di hati orang-orang yang beriman, hingga Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kaum Ansor, bangkit berdiri dan berkata, wahai Rasulullah SAW, kami telah beriman dan membenarkanmu. Kami telah bersaksi bahwa apa yang engkau bawa itu adalah benar, dan untuk itu kami telah mengikat janji dan kesetiaan kami. Karena itu majulah wahai Rasulullah SAW, laksanakanlah apa yang engkau kehendaki, dan kami akan selalu bersamamu. Sobat An-Nasr sekalian, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kurang lebih mukadimah dari kisah Mikdad bin Amr, prajurit berkuda pertama dalam Islam, yang akan kita bahas dalam serial podcast kali ini. Sampai jumpa dalam pekan selanjutnya. Tetap di Instagram Sobat An-Nasr pada Jumat Sirah yang akan datang. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.